kita menunggu yang lain untuk masuk di Zoom. Oke, Bu, siap. Siap, Bu. ألربك البنات ولهم البنون خلقنا الملائكة. Kemudian tolong dicek ya anggota yang akan presentasi apakah sudah hadir nanti di Zoom atau belum ya, sehingga kita bisa mengutamakan yang udah komplit dulu ya untuk paparan materi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Siap, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu Bu. Silvi izin bertanya, Bu. Ya, bagaimana? Izin bertanya, Bu. Saya Erpina dari kelompok 7. Untuk pengumpulan forum pertemuan ke-9 belum dibuka ya, Bu? Apanya? Pengumpulan tugas pertemuan ke-9 kemarin, minggu kemarin, Bu. Oh ya ya, nanti Bu cek lagi ya. Ya, Bu, soalnya belum bisa. Ya ya. Ya, makasih, Bu. Salam Pak Gi. Waalaikumsalam, Pak.
Halo, pagi. Ya silakan Bu Selvi. Ya Pak, kita mulai aja ya Pak. Ya sudah 7 menit ini. Ya Pak. Silakan di-record terlebih dahulu. Iya Bu, tunggu sebentar Bu ya. Ya, ya. Waduh, next tuh. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, pagi, selamat siang mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa ya. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kelompok dengan materi model pembelajaran ya, apakah betul? Betul Bu. Ya, betul ya. Baiklah, apakah sudah dicek terlebih dahulu anggota kelompoknya? Sudah dicek belum? Apakah sudah hadir semua? Atau masih ada yang belum join? Halo? Belum dicek ya? Oke. Untuk kelas Indralaya atau Palembang ya ini ya? Andi Daniel Putra Wirapratama. Palembang Bu, Apakah sudah hadir di Zoom? hadir Bu. Hadir ya. Afriyadi. Afriyadi belum ya? Oke, kelas Indralaya ya, Ibu cek terlebih dahulu. Untuk kelas Indralaya. Siapa? Bu, Apriyadi Muhammad Yusuf. Afriyadi udah hadir. Sudah Bu. Oke, jadi kelas Palembang udah lengkap ya. Ibu akan cek terlebih dahulu kelas Indralaya. Bu, aku lagi absen belum Bu, nama aku tadi Bu. Tadi ke WC Bu soalnya Bu. Bukan absen, Sob. Belum nak. Ini baru dibagikan. Mau ngecek kehadiran. Mantap, Belum mantap. absen. Oh iya Sabar maaf ya. Bu, tadi ke WC Bu soalnya Bu. Iya Bu, maaf Bu. Iya, iya, iya. Sekali lagi. Oke, kita lanjut ya kelas Indralaya. Sebentar, Ibu masih mendownload ya. Nah, Indralaya, Irza Gusniar, apakah sudah hadir? Sudah Bu. Siti Komaria? Belum. Raka Wiratama? Hadir Bu. Udah. Bella Sapira? Izin Bu, Bella Sapira sakit Bu katanya tadi Bu. Sudah ngambil masker. Sakit. Ima Hikmani? Belum ya. Jadi, Izin TC Bu dia Bu, Lima Hikmani. iya. Jadi kita dahulukan kelas Palembang saja karena sudah hadir ya di Zoom ya. Ibu serahkan kepada moderator. Nanti langsung aja paparan kelas Palembang dan dilanjutkan dengan kelas Indralaya. Langsung buka sesi tanya jawab ya. Oke, nggak usah tanya sama Ibu lagi ya. Jadi kita jalan aja nanti setelah sesi tanya jawab baru Pak Gi sama Ibu akan memberikan tambahan ya. Oke, silakan. Baik Bu.
Fredi, saya screen atau nggak Fredi? Fredi, saya screen atau nggak Fredi? Iya, belum bisa share screen ini. Tolong, host. Oke, sebentar ya. Lagi ngelek. Oke. Alihkan ke Apriyadi ya? Halo? Halo. Apriyadi atau Andi Dani ini? Aku udah acak. Apriyadi ini sih. Oh, aku Siapa tadi? Apriyadi. Oh, oke. Kok sepi sih? Oke, sudah Apriyadi. Silakan lanjut, Andi. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Siti Ariyanti, dan Bapak Dr. Handes Bintama FMD, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di presentasi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang model pembelajaran. Kenalkan, nama saya Andi dari Prawira Pratama yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok Palembang pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya adalah Saudara Afriyadi sebagai pembaca materi dan penjawab. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab yang akan kami batasi 3 pertanyaan dari setiap sesi, dan sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai sesi pertama adalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Saudara Afriyadi membacakan materi presentasi hari ini. Baiklah. Pengertian model pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media. Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan pembelajaran. Sebelum menentukan model pembelajaran yang digunakan, terlebih dahulu mengetahui pengertian model pembelajaran. Berikut pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Model pembelajaran menurut Trinanto 2011 halaman 29 menyatakan bahwa model pembelajaran adalah salah satu pendekatan yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Ciri-ciri model pembelajaran. Setiap model pembelajaran memiliki ciri-ciri model pembelajaran yang dapat mempengaruhi proses belajar yang didukung dengan perilaku dan lingkungan belajar. Adapun ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut.
Menurut Karnadi dan Nur dalam Trinanto 2007 halaman 6, ciri-ciri model pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Rasional, teoretik, logis yang disusun oleh para ahli, para pencipta atau pengembangnya. 2. Landasan pemikiran tentang apa, bagaimana siswa belajar, atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 3. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. 4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jenis model pembelajaran. Model pembelajaran langsung. Definisi pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Model ini memiliki kaitan dengan model pembelajaran exploratory, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Model pembelajaran berbasis masalah. Konsep ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadinya di kehidupan nyata. Model ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah menggunakan kemampuan nalar. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual. Dalam hal membuat siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok, hanya saja model ini lebih menekankan pada esensi kerjasama dalam pembelajaran. Meskipun begitu, model kooperatif ini penting dalam praktik pendidikan karena selain meningkatkan pencapaian hasil belajar, juga mengembangkan hubungan antar teman dan kelompok. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Pembelajaran tipe jigsaw dilakukan dengan cara siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok diberi tugas untuk membaca materi dengan topik berbeda-beda sehingga setiap siswa dapat satu kelompok mendapatkan topik bacaan yang berbeda. Usai membaca, setiap siswa yang mendapatkan topik bacaan yang sama dari kelompok yang berbeda diminta untuk mendiskusikan topik yang sudah. Pembelajaran kooperatif, integrative reading and composition atau KIT. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok, mereka diberikan bacaan sesuai topik yang sedang dipelajari untuk kemudian didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Setelah berdiskusi, mereka diminta menemukan ide pokok dan memberikan tanggapan terhadap topik yang sudah dipelajari. Selanjutnya, tiap kelompok diminta untuk menyampaikan ide pokok dan tanggapan ke forum kelas agar mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Untuk mengakhiri kelas, guru kemudian menyampaikan kesimpulan. Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Tipe kooperatif ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menumbuhkan kemampuan berargumentasi dan berpendapat. Setelah dibagi kelompok dan materi, siswa menyatukan pendapat dengan mengerjakan lembar kerja siswa di bawah bimbingan guru dan memastikan setiap anggota kelompok sudah mengetahui jawaban dari materi. Kemudian guru memanggil siswa berdasarkan nomor urut mereka untuk menjawab. Pembelajaran kooperatif tipe menggunakan kartu. Berdasarkan tipe ini, hal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah menggunakan kartu berisi pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban sebagai instrumen belajar. Guru dapat membagi siswa sepasang siswa menjawab kartu pertanyaan siswa lainnya. Setelah itu mereka bertukar kembali untuk mengoreksi jawaban. Kelebihan dari tipe ini menggunakan kartu adalah lebih menyenangkan bagi siswa, selain juga karena mereka bisa berinteraksi dengan siswa lainnya. Tipe ini juga berlaku untuk hampir semua mata pelajaran. Sedangkan tantangan dari tipe ini adalah siswa harus tahu jawaban dari pertanyaan. Yang tepat saja pada akhirnya guru perlu memantau jalannya proses ini. Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STAD.
Gagasan utama dari tipe START adalah motivasi siswa agar saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Secara teknik, tipe ini bisa dibilang cenderung sederhana. Tujuan model pembelajaran. Tujuan utama dari materi pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Hakikat model pembelajaran. Secara menyeluruh, model dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal, suatu yang nyata dan konversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Meyer, Wijen 1985, nomor 2, sebagai contoh model pesawat terbang yang terbuat dari kayu, plastik, dan lem adalah model nyata dari pesawat terbang. Contoh lain adalah ide politik, opini publik diibaratkan sebagai sebuah pendulum sebab ia berubah-ubah tiap periodiknya. Dari kiri ke kanan begitu terus berkelanjutan. Secara terminologi, kita dapat mengatakan bahwa pendulum adalah sebuah model untuk opini publik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Afriyadi telah membacakan materi kita hari ini. Baiklah, itulah presentasi kami. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok Indralaya untuk menyajikan presentasi. Terima kasih kepada moderator kelas Palembang. Baiklah, saya akan melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Dr. Endes Giartama, Magister Pendidikan, dan Ibu Silvi Arianti, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan ini walaupun melalui virtual Zoom. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang model pembelajaran. Saya, Raka Wirotama, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Irza Gusniar, Siti Komaria, Bella Sapira, dan Ima Hikmani. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya-jawab, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Kepada kelompok penyaji, saya persilahkan. Claudio. Izin moderator, hostnya ini mau pindahkan kemana ya? Ke siapa ya? Ke Claudio aja. Silakan ke Claudia aja. Izin sebentar ya teman-teman.
Berhubung saya juga lagi berkaitan Zoom-nya sama Claudio di sini, kayaknya kami sedang ada kendala sama sinyal. Nggak apa-apa sih, butuh bantuan Givari boleh nggak bantu kami? Oh, Bantu Claudio. silakan. Iya, jadi hostnya dialihkan ke Givari aja. Iya, minta aja kalau ini, minta tolong aja kalau ada kendala. Iya. Iya. Hostnya sudah saya alihkan ke Claudio. Oh, yaudah, kalau udah ke clear, nggak apa-apa. Dialihkan kembali aja ke saya mungkin, biar saya bisa ini share screen. Ya tunggu ya, karena memang kayaknya agak lambat geraknya, sinyalnya agak bermasalah. Harap ditunggu sebentar ya. Baiklah teman-teman, mungkin sebelum Claudio masih berhalangan ya, izin ya, Bu Silpi, boleh nggak nanti saya izin bertanya Bu, mengenai model belajarnya itu mengenai tentang anak-anak berkebutuhan khusus, itu masuk dalam konteks model pembelajaran ini nggak Bu? Atau udah di luar pembahasan Bu? Tanyakan aja ya. Iya Bu, nanti boleh Bu ya dipertanyakan. Takutnya di luar konteks pembahasan, nanti malah keluar pembahasannya Bu. Boleh, ya. Nggak apa-apa Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, Givari, itu kayaknya udah dialihin hostnya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Apakah sudah muncul atau belum? Iya. Sudah ya? Sudah. Oh iya, sebentar. Tunggu, kok saya nggak kelihatan? Sebentar. Tunggu, stop dulu. Full screen nggak? Full screen apa enggak? Izin nanya. Sudah. Full screen apa enggak itu? Belum. Belum ya. Oke, sebentar. Belum. Oh ya. Sudah full screen? Sudah apa belum? Ya, sudah. Oh ya, sudah. Oke. Bisa langsung dilanjutkan saja. Baik, di sini saya akan memaparkan materi model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti Hattingroom 2013. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Ciri-ciri model pembelajaran yaitu 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Memiliki perangkat bagian model, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Fungsi model pembelajaran. Fungsi dari suatu model pembelajaran adalah sebagai panduan dan pedoman bagi guru dalam merencanakan kegiatan
pembelajaran yang akan dilakukan, sehingga dapat mengantisipasi timbulnya kejenuhan yang dapat dialami oleh peserta didik yang akan menghindari dari ketidakefektifan pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran. Model pembelajaran konvensional. Model Recording pembelajaran stopped. konvensional adalah model atau pendekatan yang dilakukan guru dalam proses belajar dan mengajarnya di sekolah dengan menggunakan drill atau pengulangan dan pemberian cara demonstrasi atau contoh dengan tujuan mendapatkan keterampilan gerak. Model pembelajaran inquiry. Kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Model pembelajaran taktis. Suatu pendekatan pembelajaran keterampilan teknik dan sekaligus diterapkan dalam situasi permainan dalam proses pembelajaran. Penerapan pendekatan taktis dalam pembelajaran pendidikan jasmani bertujuan agar siswa termotivasi serta menumbuhkan minat siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan dapat melakukan berbagai teknik dasar suatu permainan melalui kegiatan bermain. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan taktis adalah meningkatkan kemampuan bermain melalui pemahaman terhadap keterkaitan antara taktik permainan dan perkembangan keterampilan. 2. Memberikan kesenangan dalam proses pembelajaran. Dan 3. Belajar memecahkan masalah dan membuat keputusan selama bermain. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Model pembelajaran ekspositori. Ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Udah tadi petang, udah sudah asar. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan utama pengajaran pembelajaran kooperatif adalah 1. Untuk membantu kerjasama akademik antar siswa. 2. Untuk mendorong hubungan positif antar kelompok. 3. Untuk membangun kepercayaan diri siswa. Dan 4. Untuk meningkatkan potensi akademik. Model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah atau model pembelajaran problem-based learning, yakni di mana model ini untuk merangsang kemampuan berpikir tinggi peserta didik dengan melatih kemampuan penyelesaian masalah yang berorientasi pada masalah kehidupan nyata peserta didik. Model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk
model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelas Palembang. Ya, baiklah, terima kasih kepada moderator kelas Indralaya. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Setiap sesi saya batasi 3 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau yang ingin memberikan jawaban atas sanggahan. Silakan. Ingin bertanya? Oke. Saudari Wanda Eka, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Eka Syakila dari kelas Palembang. Di sini saya izin bertanya, penjelasan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe NHT itu ialah model pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menumbuhkan kemampuan berargumentasi dan berpendapat. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih perbedaan antara model pembelajaran NHT ini dengan model pembelajaran diskusi? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih saudari Wanda Eka Syafrila telah bertanya. Pertanyaannya silakan diketik di kolom chat ya. Berikutnya dipersilakan kepada saudara M. Rifki. Terima kasih kepada Anti Nadine sebagai moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Baiklah, di sini saya akan bertanya mengenai apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelas Palembang maupun Indralaya, yaitu tentang model pembelajaran. Jadi dari apa yang telah saya simak, dari apa yang telah dijelaskan itu seluruhnya menjurus atau lebih condong ke arah siswa yang mempunyai sikap yang normal dan seperti biasa-biasa saja. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini ialah bagaimana cara atau model pembelajaran yang baik untuk dapat diterapkan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu. Sebentar tunggu ya, lagi azan. Terima kasih saudara M. Rifki. Ya, saya ketik aja biar lebih jelas ya. Oke. Yang berikutnya dipersilakan kepada saudari Alfirnia Ivanka. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Alfirnia Ivanka dari kelas Indralaya. Tadi kan sudah dijelaskan model pembelajaran kooperatif. Nah, pertanyaan saya, apa kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran kooperatif tersebut? Apakah sudah jelas, moderator? Oke, sudah jelas sekali, saudari Alfirnia Ivanka. Terima kasih. Nah, bertanya. Oke, mungkin sudah 3 pertanyaan ya. Sesi 1 ini. Mungkin berikan waktu kepada kami untuk menjawab. Sekarang mungkin pada moderator Indralaya untuk mengambil alih. Terima kasih kepada moderator kelas Palembang. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan 2 sesi. Setiap sesi kami buka 3 pertanyaan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Persilahkan kepada saudara Muhammad Guntur. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Saya ingin bertanya mengenai
macam-macam model pembelajaran, yaitu tentang model pembelajaran inquiry. Pertanyaannya adalah, apa karakteristik dan manfaat dari model pembelajaran inquiry tersebut? Baiklah, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Saudara Guntur. Untuk pertanyaan selanjutnya, persilakan kepada Saudara Irfan Rasyad. Baik, sebelumnya maaf, izin off cam. Kali ini saya ingin bertanya, di PPT yang kalian tulis kan ada pengertian pembelajaran kooperatif, yang intinya itu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh yang secara kelompok. Kalau mengenai pembelajaran secara berkelompok, tidak jarang menemukan anggota kelompok itu ada yang tidak berkontribusi sama sekali. Yang namanya kelompok itu kan dilakukan secara bersama-sama, walaupun kontribusinya sangat kecil sekali. Di dalam kelompok itu kita harus mengapresiasinya karena telah berkontribusi di dalam kelompok tersebut. Yang saya tanyakan adalah, gimana sih cara mengatasi permasalahan anggota kelompok yang tidak berkontribusi sama sekali di dalam kelompok tersebut, supaya dia dapat berkontribusi di dalam kelompok tersebut walaupun sekecil apapun itu. Terima kasih, baik itu saja. Terima kasih kepada Saudara Irfan Rasyad. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Persilahkan to raise hand. Baru lancar. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah, tolong berikan waktu kepada kelompok kami sebentar untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Dengan pembagian tugas, misal. Recording in progress. Yang saya tanyakan adalah gimana sih cara mengatasi masalah sama sekali di dalam kelompok tersebut supaya dia dapat. Nah, bagian tugas. Kok stagnasi?
Izin moderator. Persilakan kepada Saudara Afriyadi untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maaf Saudara Afriyadi, dapat suaranya? apakah sudah ada suara? Ada tuh, Iya, ada ada. jelas-jelas itu. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Alpirnia Ipanka. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran kooperatif? Kelemahannya, siswa yang dibagi dalam kelompok, kemudian diberi tugas, akibatnya siswa merasa tinggal sendiri dan karena mereka belum berpengalaman, merasa bingung dan tidak tahu bagaimana terus harus bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut, sehingga menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Berdasarkan pendapat sebelumnya, jelas bahwa di samping kelebihan atau manfaat yang dapat dirasakan oleh siswa dalam model pembelajaran kooperatif, juga terdapat kelemahan, di mana hal tersebut menuntut kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran dengan mengawasi proses kerjasama dalam belajar yang dilakukan oleh siswa. Untuk kelebihannya, dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis, dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimiliki siswa, dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Siswa tidak hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan juga sebagai subjek belajar, karena siswa dapat menjadi tutor sebagai sebaya bagi siswa lainnya. Siswa dilatih untuk bekerja sama karena bukan materi saja yang dipelajari, tetapi juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga apa saja dipelajarinya lebih bermakna bagi dirinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kembali kepada moderator. Terima kasih Saudara Afriyadi telah menjawab pertanyaan dari saudari Alfirnia Ivanka. Bagaimana Saudari Alfirnia Ivanka? Ya, terima kasih kepada Saudara Apriyadi. Jawabannya sudah sangat jelas dan dimengerti. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ini mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari M. Rizky ya. Bagaimana cara metode atau pembelajaran yang baik untuk dapat diterapkan pada anak-anak berkebutuhan khusus? Jadi metode pengajaran yang biasa digunakan ya atau umum dalam pengajaran anak berkebutuhan khusus yaitu dengan komunikasi, analisis tugas atau instruksi langsung, dan pembelajaran kooperatif. Begitu. Bagaimana Saudara M. Rifki dengan jawabannya? Oke, mohon izin sebelumnya. Tadi Saudara Rifki berpesan pada saya, tadi dia izin ke WC sebentar katanya. Nah, untuk mungkin jawaban si Rifki mungkin bisa dialihkan nanti saja ya setelah dia hadir lagi gitu. Oke, terima kasih. Moderator. Ya, persilakan. Saya Iza Gusnia dari perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Guntur. Karakteristik dan manfaat dari model pembelajaran inquiry.
Karakteristik model pembelajaran inquiry yaitu satu, model pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal, yaitu siswa sebagai objek. Dua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian atau penemuan. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dan belajar. 4, menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk merumuskan kesimpulan. Masalah anggota kelompok itu Sedangkan manfaat model pembelajaran inquiry itu satu, meningkatkan kemampuan berpikir siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi yang akan dipelajarinya, melatih kepekaan diri, mengurangi rasa kecemasan, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar, serta meningkatkan tingkah laku yang positif, meningkatkan prestasi dan hasil belajar. Sekian dari saya. Pada Saudara Guntur, apakah mengerti? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ilza Gusniar atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima dan dipahami. Terima kasih. Kembali ke moderator. Izin menjawab pertanyaan dari M. Irfan Rasyad menurut saya. Ayo. Izin menjawab, Pak. Ya, dipersilakan. Untuk pertanyaan M. Irfan Rasyad. Jadi pada pertanyaan ini, gimana sih cara mengatasi permasalahan anggota kelompok yang tidak berkontribusi sama sekali di dalam kelompok tersebut, supaya dia dapat berkontribusi di dalam kelompok tersebut walaupun sekecil apapun itu. Apakah benar pertanyaan seperti itu? Iya, Saudara Gifari. Oke. Menurut saya, permasalahan seperti itu dapat diminimalisir dengan pembagian tugas, yaitu misalnya dalam contoh penyusunan makalah. Kita sama kelompok itu harus berdiskusi dengan secara demokratis dan tidak mengedepankan ego masing-masing supaya terciptanya diskusi yang kondusif. Terus bagi yang tidak berkontribusi sama sekali itu bisa dilakukan dengan pembagian tugas. Misalnya si A, B, C itu menyusun makalah, C, D, E, dan selanjutnya seterusnya itu dia bisa sebagai natulen atau pemapar masalah dan menyuruh yang misalnya tidak berkontribusi itu untuk memahami materi yang akan kita susun itu, yang akan kita paparkan untuk presentasi. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan. Yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Oh iya, satu lagi. Dalam kelompok itu, setiap anggota kelompoknya itu harus memiliki tanggung jawab dan ini tanggung jawab akan tugas yang diberikan untuk diselesaikan. Jadi semuanya itu nggak bisa salah satu aja yang itu loh, yang harus semua anggota kelompok itu harus punya tanggung jawab yang sama dalam menyelesaikan tugas dalam kelompok. Mungkin itu sih yang ingin saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Apakah Saudara Irfan Rasyad sudah puas dengan jawabannya?
Oke, baik sekali jawaban dari Saudara Gifari. Terima kasih, sudah cukup puas dan udah, terima kasih. Izin moderator. Silakan. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Wanda Eka Saprila. Pertanyaannya, perbedaan dari model pembelajaran kooperatif tipe NHT dengan diskusi. Kalau menurut saya, mungkin tidak ada perbedaan karena metode pembelajaran tipe NHT di mana seorang guru membagikan kelompok dan materi untuk didiskusikan, untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Friadi telah menjawab pertanyaan dari Saudari Wanda Eka Syafrila. Bagaimana Saudari Wanda dengan jawabannya? Oke, terima kasih kepada Saudara Afriyadi atas jawabannya. Ya. Mungkin di sini Saudara M. Rifki sudah hadir. Saudara M. Rifki. Mungkin lagi sholat Saudara M. Rifki, bisa ditunggu dulu. Tadi dia udah izin di chat. Iya. Moderator kelas Indralaya, bagaimana dengan pertanyaannya? Apakah sudah terjawab semua atau belum? Untuk yang kelas Indralaya sudah terjawab semua. Ini selagi kita menunggu Saudara M. Rifki ya, mungkin kita langsung buka aja sesi kedua. Oke. Saya di sini akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Maaf moderator, izin pertanyaan saya tadi udah dijawab ya? Belum. Ya sudah dijawab. Kalau kita yang bilang, saya akan ulang jawabannya. Mungkin saya ulang aja ya. Iya nggak apa-apa, dibacain aja. Jadi model pengajaran yang umum digunakan dalam pengajaran anak perguruan itu yaitu dengan cara komunikasi, analisis tugas, dan interaksi langsung, dan pembelajaran kooperatif. Begitu, jawabannya. Agak kurang jelas, coba bantu kurang jelas. Ingin dijelaskan lagi. Jadi maksudnya dalam kegiatannya apa nih? Maksudnya metode dengan komunikasi itu apabila terciptanya komunikasi yang baik antara siswa dengan guru, maka akan terciptanya suasana belajar yang baik. Apalagi antara siswa dengan guru tercipta komunikasi yang kurang baik, maka akan tercipta suasana yang belajar yang kurang baik. Karena itu metode pengajaran yang utama untuk anak khusus adalah komunikasi. Yang kedua adalah analisis tugas. Analisis tugas dimaksudkan untuk mendeskripsikan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam indikator-indikator kompetensi. Tujuan dari analisis tugas ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah anak tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dituntut padanya. Tiga adalah instruksi langsung. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif.
Dengan itu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk berprestasi. Karena pada metode ini menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang struktur dengan cermat dalam instruksi atau perintah. Dan yang terakhir adalah pembelajaran kooperatif, merupakan salah satu cara yang efektif dan menyenangkan untuk mengarahkan beberapa siswa dengan berbagai kemampuan untuk menyelesaikan salah satu tugas. Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah mengembangkan lingkungan yang positif dan mendorong penghargaan pada diri sendiri, menghargai pendapat orang lain, dan menerima perbedaan individu. Menerapkan metode-metode tersebut, seorang guru harus mampu melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Dengan itu, seorang guru dapat menentukan metode apa yang akan dia gunakan dalam kegiatan belajar untuk mencapai kegiatan belajar yang efektif. Begitu dari jawaban dari saya. Bagaimana, Saudara Ibu Rizky? Oke, terima kasih untuk jawabannya, sudah sangat jelas sekali. Jadi, dalam metode yang digunakan atau model pembelajaran yang digunakan, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyampaikan tugas, bagaimana kita menciptakan suasana serta komunikasi yang harmonis terlebih dahulu, gitu ya, agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan mereka juga dapat menerima apa yang akan kita sampaikan kelak, gitu ya, Dia. Oke, terima kasih atas penyampaiannya, sudah sangat jelas sekali dan sangat bagus sekali ya jawabannya. Mungkin sudah bisa dipahami dan bisa dimengerti juga dan bisa diterima. Terima kasih. Kembali ke moderator. Mungkin belum ada yang bertanya ya untuk sesi kedua ini. Ayo, silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada. Oke, Pak Gi, mohon izin saya menambahkan sedikit ya, Pak. Baiklah. Tadi sudah dibuka ya untuk sesi tanya jawab terkait tentang model pembelajaran ya. Seperti yang mahasiswa sudah ketahui bahwa kurikulum yang digunakan saat ini di jenjang pendidikan yaitu kurikulum 2013 ya. Nah, di mana kurikulum 2013 ini yang lebih dominan adalah siswa ya, jadi SCL, Student Centered Learning. Namun tidak guru tidak lepas tangan begitu aja ya, guru sebagai fasilitator seperti itu. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu kunci dari pelaksanaan kurikulum 2013 ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah artinya kalau kita berfokus kepada siswa atau SCL, Student Centered Learning, artinya kita harus memilih model pembelajaran mana ya yang cocok untuk kita gunakan, untuk kita terapkan kepada peserta didik. Nah, salah satunya adalah model pembelajaran ya yang bisa SCL, Student Centered Learning, adalah model pembelajaran PBL ya, Problem Based Learning, artinya pembelajaran yang berbasis masalah. Oke. Seperti apa Bu pelaksanaannya? Jadi dari namanya saja itu Problem Based Learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Artinya seorang guru ya pada materi pelajaran itu memberikan suatu permasalahan yang akan dipecahkan oleh peserta didik secara bersama-sama ya. Dipecahkan itu bukan kepalanya yang dipecahkan, tapi masalahnya ya, bersama-sama berdiskusi supaya masalahnya tadi bisa terjawabkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan dari PBL itu sendiri
siswa dapat bekerja sama ya, siswa dapat bekerja sama. Artinya di model pembelajaran based learning itu problem based learning ya, semua siswa dengan kemampuan ya, kemampuannya itu tidak dikelompokkan, oh yang pintar dengan yang pintar, enggak ya nak ya. Namun itu masuk semua, ada yang pintar, ada yang menengah, ada yang sedang, ada yang kurang begitu. Nah, dari situlah kita bisa melihat mana siswa itu yang aktif, mana siswa itu memang aktif tapi kualitas dari jawaban siswa tersebut itu kurang pas. Ada juga siswa itu yang aktif dan memang pintar. Paham ya maksud Ibu pintar ya? Artinya dia satu dia berani, dua dia mampu memecahkan masalah itu sendiri, tiga dia memang mandiri seperti itu. Nah, kemudian selain ada kelebihan dari salah satu contoh model pembelajaran PBL tadi, ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Ya kan? Nah, kekurangannya kalau tadi Ibu katakan, oh yang pintar, yang sedang, yang kurang itu berbaur menjadi satu sehingga rata seperti itu. Nah, kekurangan dari PBL itu sendiri ya, satu siswa yang tidak aktif tadi ya kan bisa tidak, memang benar-benar dia tidak berani seperti itu dengan adanya PBL. Karena apa? Dia yang pertama dia tidak memang tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian dia memang tidak memahami bagaimana kan si A, si B, si C kan itu sudah berani tuh ya, sudah berani berpendapat. Nah, yang kurang tadi dia masih tidak berani seperti itu. Artinya setiap model pembelajaran itu nah ya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, balik lagi kepada guru, tujuan pembelajaran yang mana, apakah sudah tercapai atau belum. Seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan tadi yang Ibu sudah utarakan, contohnya PBL tadi ya, problem based learning. Dan juga yang kedua itu ya, mode pembelajaran yang sering digunakan, ya itu ada namanya TGFU, Teaching Games for Understanding. Nah, perlu mahasiswa ketahui bahwa kita kan ada pelajaran di kelas, ya siswa itu ada pelajarannya di lapangan. Nah, model TGFU ini, ya Ibu rasa itu bisa digunakan juga. Namanya kan TGFU. Ada apa nak di situ? Teaching Games for Understanding, artinya ada permainan, ya. Nah, TGFU itu dibagi lagi, ya. Ada taktik, ada netting, ya, ada bekerja samanya. Nah, yang mana yang mau difokuskan? Misalnya materi pelajaran itu tentang bola voli. Bola voli ya. Kita ambil saja contohnya pada siswa sekolah menengah atas. Kan biasanya Ibu contoh kan sekolah menengah, sekolah dasar terus ya, kelas SD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita ambil yang kelas atas ya, SMA, kelas 11 contohnya. Ada materi tentang permainan bola voli ya. Nah, apa materinya lagi? Tentang passing. Nah, dengan adanya model TGFU ya, mahasiswa sekalian bisa mengemas pada saat mau memberikan materi itu. Passing kan banyak ya, variasi kita pembelajaran itu enggak hanya misalnya langsung dipraktekkan passing ada net, enggak seperti itu. Namun ya walaupun memang levelnya udah tinggi sekolah menengah atas ya kan, tetap ada tahapan-tahapan. Nah, kalau TGFU itu dia dari yang termudah, mudah nanti naik lagi level ke sulit. Artinya kalau kita berikan contoh untuk passing ya, jangan
jangan langsung siswa dibagi, misalnya ada 2 kelompok di sisi sebelah kiri dan kanan, terus kamu langsung praktek passing. Nah, tidak seperti itu kalau TGFU. Ya, kalau TGFU itu siswanya tadi misalnya dibagi beberapa kelompok berhadapan misalnya, ya kan? Nah, passingnya tuh jarak dekat dulu nih, ya kan? Nah, kasih arahan seperti itu. Ya kan, kita sebagai tenaga pendidik itu kamu ya tinggal memberikan aja aba-abanya. Silakan bagi 2 kelompok misalnya berhadapan, ada 2 bola di sini ya. Nanti di sebelah kiri bisa melakukan passing. Nah, kita lihat dulu bisa nggak dia nih passing ya, atau dia sendiri nyoba passing atas, ya kan? Nah, dia passing dulu sendiri, kelihatan itu mana yang bisa, mana yang enggak, seperti itu. Nah, nanti pada saat dia sudah sendiri, dia berpasangan, ya kan, terus dari jarak deket, terus mundur lagi, nambah jarak ya, agak jauh sedikit, nanti jaraknya jauh, nah itu kelihatan level mana atau tingkatan mana yang siswa itu udah bisa gitu. Oh, misalnya kita tahap pertama siswanya itu melakukan passing atas sendiri aja nggak bisa, ya kan? Nah, mulai nanti, oh tahap pertama ini belum berhasil, coba kalau dipasangkan. Nah, misalnya seperti itu ya. Nanti ada ditambah unsur permainan, ya, dibagi 2 banjar misalnya, berhadapan. Siapa kelompok mana yang lebih cepat, misalnya kan, menyelesaikan passing dari depan ke belakang, itu nanti diberikan applause misalnya, atau yang kalah diberikan hukuman. Nah, seperti itu TGFU itu. Jadi kayak ada unsur bermain. Otomatis kan siswanya tadi kan merasa senang, ya nggak termotivasi, ya kan? Nah, artinya mahasiswa sekalian, dalam pemilihan model pembelajaran itu sendiri, kamu harus tahu juga tuh karakteristiknya, kelas berapa yang kita ajar, begitu ya. Kemudian kira-kira kalau kita pakai model ini, sebelum kita ngajarkan, kita sudah ada rencana ya, sudah membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oh, model ini cocok nggak ya saya terapkan pada kelas 11 SMA, seperti itu. Oh, nanti tingkat keamanannya seperti apa, safety nggak model ini, seperti itu. Nah, kalau di SD ya beda lagi, ya itu contohnya aja Ibu ngambil pada level yang lumayan itu ya, udah tinggi kan, SMA, kita katakan seperti itu. Nah, berbeda lagi Rifki. Nah, Rifki tadi bertanya, bagaimana kalau dalam pemilihan model pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Nah, Rifki, kamu harus ketahui dulu anak ABK itu ya kekurangannya apa? Apakah dia tidak bisa mendengar? Apakah dia tidak bisa berbicara? Apakah dia tidak bisa berbicara? Dan biasanya kalau orang yang bisa mendengar ya, dia tidak bisa bicara. Tapi kalau dia bisa bicara, dia tidak bisa mendengar, misalnya seperti itu ya. Jadi untuk kualitas geraknya juga, Rifki, kamu perlu ketahui ya, anak berkebutuhan khusus itu walaupun dia memiliki yang tadi tidak bisa berbicara tapi dia bisa mendengar, untuk geraknya sendiri itu berbeda, Rifki. Nggak bisa kita samakan dengan kita sebagai orang yang sempurna ya, yang tidak ada kekurangan pada fisik, seperti itu. Artinya kalau dia tidak bisa mendengar, kita buat model pembelajaran ya, buat model pembelajaran yang dia bisa melakukan gerak seperti itu, atau dia bisa mendengar tapi dia tidak bisa berbicara. Artinya kita harus membuat model pembelajaran misalnya voli ya. Nah, di dalam bola voli itu kita bisa masukkan ya sesuatu yang dapat berbunyi. Apa? Kerincingan. Tahu ya kerincingan ya? Nah, tahu ya kerincingan. Jadi di dalam bola itu, Nak, Rifki, jadi siswanya itu bisa
mendengar gitu. Oh, bolanya ngarah ke sini. Jadi diambil seperti itu. Jadi sangat ini ya, kita bisa menyesuaikan dulu nih dengan kategori anak berkebutuhan khusus yang bagaimana seperti itu. Ya. Nah, untuk gerak dasarnya juga anak berkebutuhan khusus itu sangat sulit. Nah, ya, sangat sulit sekali. Artinya kalau nanti kamu berminat untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, alangkah baiknya kamu harus memahami dulu, misalnya isyarat, ya isyarat berkomunikasi kepada anak berkebutuhan khusus. Itu paling utama, ya. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mempelajari cara berkomunikasi, bagaimana nanti kamu mau menyampaikan materi? Ya, benar nggak? Jadi misalnya gini, misalnya kan itu kan punya makna sendiri, ya nggak? Ya kan? Nah terus kalau kita berbicara, ya nak, keterampilan anak berkebutuhan khusus aja, ya ini Ibu pernah ikut pelatihan seperti itu ya. Jadi ada anak berkebutuhan khusus yang sekolahnya dekat KM5 itu, nah ya, apa di jalan sosial. Nah di situ kan ada sekolah khusus ya di situ. Terus ada pelatihan. Nah mereka saja, nah ya, untuk menulis saja tuh sulit, paham nggak? Jadi kayak anak SD gitu, padahal usianya tuh udah usia 10 tahun, ada yang 12 tahun. Nah untuk menulis aja dia kesulitan. Gitu. Misalnya Ibu bilang olahraga. Kalau kita kan langsung mengingat, terus kita langsung tulis olahraga, terus udah selesai kan. Nah kalau anak berkebutuhan khusus, dia pelan-pelan sekali. Oh, udah L gitu. Nah bagaimana kalau gerak? Menulis saja kan itu udah ketahuan ya gitu. Jadi pada saat Ibu pelatihan itu, Rifki, Ibu nggak tahu kalau dia itu berkebutuhan khusus. Ya, orangnya cantik, rapi, ya seperti orang normal seperti itu. Nah, pada saat Ibu lakukan pendekatan bersama Ibu Ana, ada Pak Richard, ada Pak Yuspi juga ya. Nah, di situ Ibu baru tahu, oh ternyata anak ini berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi Ibu selaku mentor pada waktu itu, pendekatan Ibu juga langsung berubah seperti itu. Bagaimana anak ini bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Berprestasi dia dalam bidang olahraga. Nah, itu yang Ibu salut. Ya, jadi setiap orang itu kan memiliki kekurangan. Nah, ya ada yang secara fisik dia mengalami keterbatasan, namun secara prestasi olahraga itu Ibu acungkan jempol sekali ya, semangat dia itu untuk bergerak tuh luar biasa. Kalah. Kadang kalau Ibu introspeksi, ya Allah kata Ibu kan, harusnya saya ini harus banyak-banyak bersyukur atas ya yang sudah diberikan sama yang di atas seperti itu. Ya, bayangin itu yang tidak Ibu sangka begitu. Oh, ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Gitu ya. Itu saja ya. Jadi Rifki harus memang tahu ya pada level mana anak berkebutuhan khusus itu, sehingga kita bisa menyesuaikan model pembelajaran apa yang cocok. Ya, model pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan pada saat kamu akan mengajar. Begitu ya. Oke, itu saja pagi tambahan dari saya, Pak. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ada sedikit. Tolong perhatikan ya, karena ini jam ngantuk ya, nggak ada tidur. Dalam memilih model pembelajaran, karakteristik peserta didik itu tolong diidentifikasi benar. Ya. Selain karakteristik peserta didik, juga karakteristik apa? Materinya, ya enggak? Materinya itu diperhatikan supaya komunikasinya, ya, mengkomunikasikan sama
peserta didik itu tidak ada hambatan. Intinya kan itu. Entah itu problem based learning, entah itu, supaya anak kalau di K13 kan anak sebagai pusat kegiatannya, ya enggak, guru sebagai tortornya, ya enggak, fasilitator, dinamisator, dan tortor yang lain yang baik, tapi ya enggak. Ya. Tapi tolong diperhatikan juga karena ada model pembelajaran yang berbasis web kayak sekarang ini, ya enggak? Sekarang ini banyak yang mahasiswa saja, ya enggak? Ada yang apa, HP-nya aja nggak punya, ada. Saya nemui, ya enggak, waktu tahun lalu, karena bapaknya barusan di PHK, ya enggak, diterima di Unsri, ya enggak, di teknik kimia, ya enggak. HP nggak punya, gini nggak punya. Ketahuan saya itu sudah mau semesteran. Ya, enggak? Ya sudah, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Berarti kan semua mata kuliah dia tidak mengikuti, ya enggak? Ini yang perguruan tinggi ya, apalagi yang SMA ke bawah, ya enggak? Yang saat pandemi banyak ini ya enggak. Makanya tadi Bu Selvi kan jangan pakai 2 orang pakai HP 1 kayak gitu. Itu terjadi di pembelajaran SMA, SMP, SD juga, bahkan tidak hanya 1, kadang-kadang 4, 5 ada masih, ya enggak. Ada yang enggak bisa numpang karena sudah kebanyakan, ya enggak. Ada di daerah ya enggak, kayak daerah Alor, ya enggak, NTT yang ditemui ini, Pak, yang ikut PPG ini ya, Pak, peserta didik saya itu, ya enggak, orang tuanya itu beli HP yang bisa untuk ini, ya enggak, HP yang jadul aja enggak bisa beli, Pak. Jadinya suruh kumpul, ya enggak, salah satu yang punya HP, padahal rumahnya berjauhan. Ini yang tolong dipahami juga, ya enggak, kepekaan sosialnya, ya enggak, dalam memilih model pembelajaran, ya enggak. Dan juga yang punya HP, yang punya akses ini, tolong juga diperhatikan temannya, ya enggak. Apa kesulitannya kalau yang ini dengarkan, kalau bisa membantu. Ya. Ini sekarang zaman sulit ini ya, zaman ini ya. Makanya tolong di dalam memilih model pembelajaran yang karena ini daring ya, daring ini kan biayanya tinggi ini. Selain mempunyai perangkatnya juga punya kuota, ya enggak. Ini, biayanya kan termasuk tinggi ini, ya enggak. Ini yang tolong diperhatikan, ya, termasuk yang pakai model komputer itu juga. Itu belum semua di daerah kita, ya enggak. Di daerah Sumsel aja belum semua ya. Muara Enim itu ada daerah yang ngeblank masih ya, yang perbatasan dengan Pali, ya enggak, dan ini. Itu daerah Sumsel, apalagi daerah yang lain yang ya. Ini yang tolong diperhatikan. Dan juga di dalam pembelajaran di K13 itu kan pendekatannya saintifik, ya enggak. Modelnya problem based learning, kooperatif dan lain sebagainya. Nah, itu tolong diperhatikan karakteristik materinya juga. Ya. Kayak yang dicontohkan Bu Selvi tadi tentang permainan bola voli untuk SMA, passing atas. Ya.
entah kesalahan siapa yang terjadi ya enggak, tingkat SMA saja teknik dasarnya belum benar. Harusnya kan SD gerak dasar, SMP teknik dasar, SMA teknik lanjutan. Ya sudah, ya. Tapi yang terjadi itu, ya. Akhirnya kan guru mengidentifikasinya ini, padahal tidak sesuai dengan yang ada di kurikulum. Kenyataannya ini mau diapakan? Ternyata juga sampai perguruan tinggi yang masuk Penjas saja, masuk Penjas, teknik dasarnya belum benar. Ini yang masuk Penjas berarti kan punya dasar minat, apalagi yang enggak punya dasar minat, ya enggak. Itu yang terjadi realitanya. Itu tolong makanya di dalam memilih model pembelajaran tolong karakteristik peserta didik diperhatikan betul. Ini karena apa? Daerah pasang surut lain dengan daerah perkotaan, lain dengan daerah pegunungan, lain daerah sosiokulturalnya. Nggak bisa terus disamakan sama dengan ini. Tolong itu diperhatikan. Umpamanya daerah Pagar Alam, apa sama dengan daerah Pasang Surut, lain karakter sosiokulturalnya. Itu tolong diperhatikan, jangan disamaratakan. Ini yang tolong keragaman kebinekaan daerah kita itu unik, ya enggak? Tidak bisa dianukan, ya enggak? Seperti apalagi yang ditanyakan tadi, yang kebutuhan khusus tadi, kebutuhan khusus yang pendengarannya kurang. Kalau pendengarannya kurang biasanya ngomongnya tidak jelas, ya enggak? Dan lain sebagainya, ya enggak. Itu tidak yang punya keahlian itu kan dulu ada institusinya, yaitu SGLB, ya enggak, sekolah guru luar biasa, ya enggak. Itu yang sudah disiapkan untuk mendidik dan membimbing saudara-saudara kita yang kebutuhan khusus, ya enggak. Karena zaman reformasi boleh yang yang enggak punya kemampuan itu ngajar di SGLB gini-gini. Akhirnya kan tambah kacau, nggak bisa melayani secara optimal karena nggak diberi ilmu yang melatar belakangi untuk melayani saudara kita yang punya kebutuhan khusus. Nah, ini yang tolong Anda cermati, apalagi sekarang sudah di zaman keterbukaan ini. Ya, tolong Anda harus fairness. Ya. Kalau memang nggak mampu ya silahkan teman lain yang mampu, ya enggak ini, supaya tidak menimbulkan kesalahan yang kuadrat, ya enggak, menyesatkan dan lain sebagainya. Itu sementara tambahan dari saya, Bu Selvi. Baik, Pak Gi. Terima kasih Pak Gi atas tambahannya, Pak Gi. Semoga mahasiswa sekalian bisa memahami ya, khususnya untuk model pembelajaran, karena dengan model pembelajaran yang tepat sasaran akan mempermudah guru ya mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, Pak Gi, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Saya akan absen terlebih dahulu ya untuk kelas Palembang dulu. Tolong diaktifkan mikrofon dan juga video ya. Muhammad Arif Permana ada? Muhammad Arif Permana? Nggak ada ya. Raffi Alifiansyah? Hadir, Bu. Ya.
Abi Zaid, Hadir, Bu. Muhammad Dwirian, Hadir, Bu. Hadir. nah, Rofi Alfiko. Rofi Alfiko ada? Ada di Zoom, Bu, cuman Ada di Zoom ya? Ada, Bu. Oke. Melati. Melati. Rizky Melati. Arafi. Bu, Melati Rizky Arafi. Ya, izin latihan porprov, Bu. Persiapan porprov. Nah, Muhammad Rizky Ar-Rafi. Junior. Hadir, Bu. Siti Fatima. Hadir, Bu. Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ini tadi izin punya kontrol, Bu. Apa? Kontrol ke rumah sakit tadi itu. Sakit apa dia ya? Kok kontrol? Ini nemenin ibunya, Bu. Oke. Arman Syah. hadir, Bu. Andi Daniel. Andi Daniel hadir. Gimana, Nak? Hadir, Bu. Hadir. Rahmat. Ada, Bu. Ada. Pina Oktaviana. Hadir, Bu. Afriyadi. Afriyadi ada? Ahmad Winanda. Ahmad Winanda itu, Bu, TC deh, Bu. Bercampur porprov. Kunci. Saya, Bu. Hadir, Bu. Ahmad Winanda TC. Afriyadi. Afriyadi ada nggak? Tadi ada, Bu. Dia satu kelompok sama saya, Bu, persentase, Bu. Kunci ada. Yusuf. Muhammad Yusuf. Imadumel Daily. Hadir, Bu. Ahmad Nanda Pratama. Wanda Eka Safrila. Hadir, Bu. Arido Kurniawan. Hadir, Bu. Muhammad Yulia Restiani. Hadir, Bu. Muhammad Kadafi. Hadir, Bu. Alfat Ukasya. Hadir, Bu. Julian ada? Kelas Indralaya, Julian. Bu, Maaf, Emris. Alfirnia. belum dipanggil, Bu. Alfirnia hadir, Bu. Ibu Rapi lanjut Alpiko belum kelas dipanggil, Bu. Indralaya dulu ya. Ibu Sudah lanjut tadi, kelas Indralaya dulu ya. Kenapa? Oke, Kenapa? Julian. Ada Julian? Julian nggak ada, Bu, di Zoom, Bu. Nggak ada. Alfirnia. Hadir, Bu. Siti Aminah. Hadir, Bu. Nadila. Hadir, Bu. Muhammad Alfarij. Alfarid izin TC porprov, Bu, tadi, Bu. Muhammad Claudio Pratama. Hadir. Sentia. Sentia izin ini, Bu, izin lomba, Bu, dia, Bu. Putri Fatma Irabel. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Alwi Nur Hidayat. Hadir, Bu. Muhammad Rifki Fatan.
Hadir, Bu. Alia. Alia. Alia mungkin izin DC juga, Bu, sama kayak Renita, Bu. Bobby Firmansyah. Hadir, Bu. Ya, Ridho Hidayatullah. Hadir, Bu. Hari Aji Pamungkas. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Muhammad Gusti. Hadir, Bu. Ada. Al Azhar. Azhar lagi lomba, Bu, dia, Bu. Izin lagi lomba, Bu. Novita Sari. Hadir, Bu. Oktomi. Hadir, Bu. Gifari hadir. Muhammad Guntur. Guntur. Saya, Bu. Saya, Bu. Rasul Ugario. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Fernanda. Hadir, Bu. Ferdian Yuda. Ferdian Yuda. Bella Safira. Bella sakit, Bu. Sudah izin tadi, Bu. Yang nggak hadir tadi siapa ya presentasi? Indralaya. Bella Safira, Ima Hikmani. Ada lagi Kemana nggak ini? silakan. Ima Hikmani nih. Ima Hikmani dia ini, Ima. Bu. DC Porprov, Bu. Izin, Bu Silvi. Ya, Rizky Harapi tadi ini, Bu. Hadir tapi gagal sinyal katanya, Bu. nanti ya. Reisa Andini. Reisa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Reisa hadir. Siti Komariah. Nah, ini katanya ini, Bu. Dari tadi hilang sinyal, Bu, karena listriknya padam, Bu, di daerahnya, Bu, gitu. Dean Sanjaya. Hadir, Bu. Hadir. Ali Fahila. Hadir, Bu. Irza. Hadir, Bu. Ima. Yang izin DC tadi, Bu. Apa? Yang izin DC Apa? tadi, Bu. Yang izin DC tadi, si Ima. Lanjut. Raka. Hadir, Raka. Bu. Hadir, Bu. Hadir ya. Rifki. Hadir, Bu. Muhammad Rifki hadir. Eriko. Ya, Bu, ada, Bu. Yuni Triana. Hadir, Bu. Bintang Rivaldi. Hadir, Bu. Eldo Pratama. Hadir, Bu. Ervina Meisari. Ervina. Lagi gangguan Naz- sinyal, Bu, dianya, Bu. Ya. Tadi ada, Bu. Hadir kan? Ya, hadir. Nggak hadir kan? Hadir, Bu, Mana? hadir. Ervina Mana? hadir, Bu. Keluar, Bu. Nah, barusan, Bu. Keluar, Bu, Mana? sinyalnya tadi. Ya, suruh masuk lagi. Oke, Bu. Sudah, Bu, hadir, Bu. Hadir. Nazmi. Nazmi. Masyuri. Hadir, Bu. Dimas Pratama. Hadir, Bu. Hadir. Georgiansyah. Hadir, Bu. Renita. Izin DC, Bu. Adela. Hadir, Bu. RM Bimo Faisal Nugroho. Hadir, Bu. Bagus Abdillah. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Randy. AFK, Bu. Riana. Desti Riana. Hadir, Bu.
Diki Saputra. Hadir, Bu. Muhammad Irfan Rasyad. Irfan tadi ada ya? Ya, Dio. Iya tadi ada Bu dia Bu. Mungkin dia keluar karena sinyal Bu mungkin. Bu. Tadi Ade ada dia, Bu. Surya Kencana. Hadir, Bu. Ade Surya ini, Bu. Hadir. Sebentar, Ade Surya. Hadir, Bu, saya, Bu. Ya. Prayesi. Hadir, Bu. Fei Olim. Tadi ada Fei Olim, Ibu lihat. Hadir nggak? Masih ada nggak di Zoom? Ada tadi Veolim, Bu. Iya, Ibu lihat tadi. Ada nggak? Oke, Kalau untuk dia, sekarang nggak ada, dia Bu. nih. Dia Febriani. Ada, Bu. Melamun kamu ya? Tidak, Bu, lagi latihan. Oh, Lagi lagi latihan, Bu. latihan. Iya, Bu. Ya, Apla. Hadir, Bu. Apla. Hadir, Bu. Hadir. Satria. Satria. Hadir. Tiara Zakia. Tolong, Tiara Zakia. Hadir, Bu. Ahmad Raihan. Untuk Raihan izin Bu, dia masih kontrol masalah giginya, dia masih rehel kayaknya Bu. Oke, siapa tadi yang mau konfirmasi kehadiran? Bu, saya Bu, disconnect Emir Irfan Rasyad. Sudah, Irfan. Tadi Givari udah di absen ya, Bu? Sudah, Iya, Givari. saya juga dengar, Bu. Terima kasih, Bu. Apriyadi, Bu. Tadi, Bu, gangguan sinyal, Bu. Jangan nanya lagi kalau kata Iya, Ibu Givari takutnya hadir. lupa, Bu, gitu, Bu. Ya, Raffi. Ya. Bu, Apriyadi, Bu. Siapa? Tadi, Bu, gangguan sinyal. Kelas apa? Palembang, Bu. Emir Irfan Bu, gangguan sinyal Bu. Emir Irfan. Ya, satu-satu ya. Kelas Palembang namanya siapa? Apriyadi, Bu. Bu Ervina hadir tadi, Bu ya. Izin, Bu Silvi. Rizky Raffi, gangguan sinyal, Bu. Tunggu dulu, baru satu nih, Afriyadi. Udah, Afriyadi hadir. Kamu jangan ngulang-ngulang, Nak ya. Jangan ngulang-ngulang. Jadi kalau Ibu panggil kamu nyaut langsung, Ibu. Ya, jadi kita nggak buang-buang waktu ya. Lanjut. Siapa lagi? Ini, Bu, apa? Muhammad Rizky Raffi, Bu, gangguan sinyal, kelas Palembang. Nah, Muhammad. Ini mana, Bu? Rizky. Siapa? Rizky Arafi. Nah, oke, ada lagi. Ini Bu, si Julian Bu. Satu-satu. Siapa? Si Julian tadi konfirmasi di grup Bu ya, katanya izin Pak Bu, tadi saya keluar karena Zoom kata ini Bu, karena gangguan sinyal gitu Bu. Julian tadi Bu. Julian. Iya Bu, konfirmasi di grup. Terus siapa lagi? Siapa lagi, Nak? Emir Irfan Bu, kelas Indralaya. Emir Irfan. Wifi disconnect tadi Bu. Sudah, Irfan. Bu Ervina Apa tadi Ibu? hadir ya, Bu? Kelasnya kelas mana disebutkan biar Ibu enggak bingung. Kelas Indralaya, Bu. Siapa namanya? Ervina, Bu. Absen berapa? Fairing Panigale. Dan ke berapa ya? Sesudah bintang, Bu. Setelah bintang. Izin Bu, tadi udah dikonfirmasi kok Ervina udah hadir tadi kayaknya. Udah, Ervina. Itulah yang Ibu katakan tadi ya. Kalau Ada udah gangguan hadir, sinyal, Bu. Maaf, Bu. ya nggak usah diulangi Ibu nyarinya ya. Ada lagi nggak? Raffi Alfigo kelas Palembang. Apa? Raffi Alfigo kelas Palembang. Sudah, Bu? Raffi Alfigo. Sudah. Sudah, ya.
Oh, makasih Bu. Ada lagi nggak? Cukup ya? Ada. Sekarang aktifkan mikrofon, aktifkan kamera, Ibu akan foto, screenshot. Pertemuan keberapa kita? 11 ya, apa? 10? 10 Bu. 10 ya. Ya Bu. Pertemuan ke-10. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup ya untuk pertemuan Bentar, kita Bu. hari Selfie. ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya mau nambahkan dikit. Oh, boleh, Nanti Pak. enggak- Boleh, silakan, Pak. nanti Monggo, Pak. enggak terjadi pembiaran. Ya, Tolong Pak. ya, yang Palembang ini penulisan makalahnya ini ada titik-titik ini gimana ini? Enggak sesuai dengan kaidah penulisan nanti. Dengan Bu Selvi nanti melakukan pembiaran nanti. Terus yang sudah dikoreksi saya dengan Bu Selvi dulu penulisannya tolong diperbaiki ya. Kelas Palembangnya ini sudah setengah lebih dari perjalanan perkuliahan. Kalau nggak ada perbaikan kan komunikasinya tidak lancar dan yang dicek oleh Bu Selvi tadi kan terkait dengan karakter ya, karena ini pakai tadi saya jelaskan pakai daring ya. Tolong Anda jujur ya, kalau masuk ya masuk, kalau enggak. Komunikasinya di backup dengan WA ya enggak? Maaf Bu atau Pak, saya nggak bisa masuk karena ini, tapi jujur ya enggak, karena dengan teknologi bisa berbuat tidak baik juga lancar ya enggak, berbuat baik lancar ya enggak, itu tolong yang diperhatikan ini ya. Bu Selvi ngecek kehadiran tadi kan akibat ketidakjujuran mahasiswa yang dengan teknologi ini. Kalau Anda jujur kan di rekaman aja udah kelihatan. Nah, ini. Ya, tapi kan perlu ngecek kejujuran Anda, ya enggak, tahu ada komunikasi, ya enggak. Jangan nggak ada komunikasi. Ini yang dianukan Bu Selvi ini supaya ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi dengan pendidiknya, nanti kan teknologi ini kan malah menyesatkan nanti. Karena apa? Ketidakjujuran dibiarkan. Ya enggak? Ini jangan sampai ya. Itu Bu Selvi dari saya. Tambahannya sedikit. Saya kira cukup. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, untuk pertemuan sore hari ini, Pak Gi dan Ibu ada salah-salah kata, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, dan tolong pada saat absen, misalnya Ibu sebutkan namanya ya. Sudah Ibu rasa itu hadir, ada di Zoom, nggak usah diulangi lagi ya. Ibu tuh sedikit udah mulai tahu namamu siapa, seperti itu ya, mana yang sering aktifkan kamera, mana yang enggak ya. Oke, itu ya. Jadi kita tertib aja biar nggak buang-buang waktu juga ya. Nah, kita harus memanfaatkan waktu yang sempit ini. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live duluan ya. Assalamualaikum. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi